Selamat pagi Pak, saya Dr. Disa, satu dokter yang menjaga di klinik pada hari ini. Sebelumnya Bapak dan Bapak siapa? Reza, Bapak Reza umurnya berapa? 25 tahun, Pekerjaannya? nelayan. Baik Bapak, Bapak ada keluhan apa dalam klinik pada hari ini? Saya ada sakit kepala. Baik, kalau begitu sesuai dengan hasil dari wawancara dan juga dari sesuai instruksi, di sini saya akan melakukan pemeriksaan fisik, yaitu pemeriksaan fisik kepala leher. Di mana saya akan melakukan pemeriksaan di area kepala dan leher Bapak dengan melakukan dari inspeksi, lalu palpasi, yaitu penekanan dan auskultasi dengan menggunakan stetoskop. Namun Bapak, di sini saya perlu memberitahu mungkin pemeriksaan akan terasa sedikit tidak nyaman. Karena di sini saya akan minta Bapak untuk melepaskan dari masker Bapak, dari kacamata Bapak, dan saya juga akan melakukan penekanan pada beberapa area. Namun saya pastikan pemeriksaan ini aman dan untuk menunjang diagnosis. Dari Bapak sendiri, apakah bersedia? Bersedia. Baik, jika Bapak bersedia, Bapak bisa bersiap-siap dilepaskan masker dan kacamatanya, bisa duduk lagi. Sementara saya akan melakukan cuci tangan prosedural terlebih dahulu. Baik, sekarang saya akan memulai pemeriksaan. Di sini saya sudah menempatkan pasien dalam posisi duduk. Lalu di sini saya membuat pasien untuk melepaskan segala aksesoris di bagian wajah dan juga minta pasien untuk melepaskan masker untuk sementara. Lalu selanjutnya di sini saya posisikan diri sebelah kanan pasien. Lalu yang pertama saya akan mulai dari pemeriksaan kepala terlebih dahulu. Untuk pemeriksaan kepala, saya akan mulai dari pemeriksaan dari bagian kepala, yaitu inspeksi dan palpasi pada bagian kepala. Bapak permisi ya. Baik, di sini saya akan melakukan inspeksi dan palpasi terlebih dahulu. Di sini saya akan melihat bentuk dan ukuran kepala, lalu apakah terdapat nyeri tekan, benjolan, serta adanya lekukan. Selain itu saya juga akan melakukan dari pemeriksaan rambut. Di sini saya akan inspeksi dari warna rambut terlebih dahulu, lalu saya melihat dari persebaran rambut dan akan melihat mengecek apakah rambutnya mudah terlepas atau tidak. Permisi ya Bapak. Baik, lalu selanjutnya akan saya lanjutkan dengan pemeriksaan dari mata. Yang pertama di sini saya akan memeriksa, yaitu dengan menggunakan kedua ibu jari saya akan menarik dari kelopak bawah mata dari pasien. Bapak bisa melihat ke arah atas. Permisi ya Bapak. Baik, dari pemeriksaan ini saya melihat apakah adanya nodul, pembekakan, saya melihat juga warna sklera, pola vaskularisasi dari sklera, serta saya juga melihat dari konjungtiva palpebra dari pasien. Lalu selanjutnya di sini saya minta pasien untuk kembali melihat ke atas. Bapak bisa untuk kembali melihat ke atas. Dan menggunakan ibu jari saya akan menarik kelopak ke arah bawah. Permisi ya Bapak. Dan dengan telunjuk menarik alis ke atas. Baik, di sini saya akan melakukan pemeriksaan untuk sklera dan konjungtiva bulbar dari pasien. Lalu selanjutnya di sini saya akan melakukan pemeriksaan dari wajah. Di sini saya akan menginspeksi bagaimana bentuk dari wajah, ekspresi dari wajah, kesimetrisan wajah. Saya juga melihat apakah terdapat bengkak dan benjolan dari wajah. Dan juga apakah terdapat gerakan involuntar. Bapak bisa melakukan ekspresi misalnya seperti tersenyum, Bapak. Baik, sudah selesai. Lalu selanjutnya saya juga akan melakukan inspeksi dari warna kulit dari pasien. Apakah terdapat juga kelainan-kelainan dari kulit wajah dari pasien. Baik, untuk selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan dari telinga. Di sini saya akan melakukan dari telinga kanan terlebih dahulu. Di sini saya akan lihat yang pertama yaitu inspeksi dari telinga luar, yaitu dari daun telinga terlebih dahulu, apakah ada kelainan atau tidak. Lalu saya juga menggunakan dengan bantuan dari pen light. Permisi ya Bapak. Di sini saya akan melakukan inspeksi dari liang telinga dari pasien. Dan juga melihat dari membran timpani dari pasien. Saya juga akan melihat dari tulang mastoid. Setelah saya akan melakukan pemeriksaan dari nyeri dari tragus. Bapak, jika saya tekan, jika nyeri bisa dibilangnya Bapak ya. Apakah terdapat nyeri? Baik. Lalu untuk pemeriksaan akan saya lakukan juga untuk di telinga sebelah kiri dengan hal yang sama, itu memeriksa dari telinga luar apakah terdapat kelainan. Lalu dengan menggunakan pen light, permisi ya Bapak. Saya akan melihat yang telinga dan membran timpani. Saya juga akan menginspeksi dari tulang mastoid.
dan akan melihat dari nyeri tekan dari trabes. Apakah nyeri, Pak? Baik. Lalu selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan yaitu dari sinus paranasal dari pasien. Saya akan melakukan penekanan yang pertama di area sinus maxillaris. Bapak jika nyeri silakan bilang. Lalu kemudian dari sinus ethmoidalis dan sinus frontalis. Lalu selanjutnya saya juga akan melakukan pemeriksaan dari hidung untuk melihat apakah ada kelainan dari hidung. Bapak bisa menengadah ke atas. Di sini saya juga melihat apakah adanya sekret, apakah adanya tanda-tanda kelainan, dan apakah adanya deviasi dari nasal. Lalu selanjutnya saya melakukan inspeksi dari bibir. Di sini saya melihat apakah terdapat benjolan, apakah terdapat ulkus dari bibir pasien, dan apakah adanya kelainan lainnya. Lalu di sini saya juga akan melakukan pemeriksaan dari mulut. Bapak bisa dibuka dari mulutnya, Pak. Baik, di sini saya akan melihat dari warna mukosa dan apakah terdapat ulkus dari mulut dari pasien. Lidahnya bisa dikeluarkan, bisa digerakkan, Pak. Baik, dijulurkan. Di sini saya melihat dari papil, dari lidah, dan simetrisan dari lidah pasien. Ya, baik, Pak, bisa dibuka lagi sekali. Seperti itu. Baik, di sini saya melihat dari jumlah gigi, lalu apakah ada kelainan dari gigi, dan apakah ada kelainan dari warna gusi. Baik, saya akan melanjutkan dengan pemeriksaan dari leher. Untuk yang pertama, saya akan melakukan pemeriksaan dari kelenjar tiroid terlebih dahulu. Yang pertama, di sini saya posisikan diri depan pasien, lalu di sini saya minta pasien untuk melakukan gerakan menelan terlebih dahulu. Pak, bisa lakukan gerakan seperti menelan. Baik, dari gerakan tersebut saya bisa melakukan inspeksi. Yang pertama dari kesimetrisan dari kelenjar tiroid yang bagian kanan dan yang kiri. Lalu selanjutnya juga saya akan memeriksa dari pembesaran dan apakah terdapat pulsasi dan apakah terdapat tanda-tanda radang. Baik, lalu selanjutnya di sini saya akan melakukan pemeriksaan dari palpasinya. Di sini saya akan berdiri di belakang pasien. Lalu di sini saya akan menggunakan ujung dari jari-jari tangan saya. Bapak, permisi ya. Bisa melakukan gerakan menelan lagi, Pak? Baik, lagi sekali. Baik, di sini saya akan merasakan apakah terdapat tril, lalu saya juga merasakan ukuran dan konsistensi dari kelenjar tiroid, lalu apakah terdapat nodul, apakah tiroidnya simetris antara kanan dan kiri, lalu kontur permukaan, dan apakah terdapat pulsasi, dan apakah terdapat nyeri. Apakah terasa nyeri, Pak, dari jika saya tekan? Tidak. Baik, lalu selanjutnya jika misalnya terdapat pembesaran dari kelenjar tiroid, bisa dilakukan pengukuran dari pembesarannya dengan menggunakan pita pengukur. Selanjutnya saya juga akan melakukan auskultasi untuk mendengarkan fluid dari kelenjar tiroid. Di sini dengan menggunakan bantuan stetoskop. Permisi ya, Bapak. Baik. Untuk pemeriksaan kelenjar tiroid sudah selesai, lalu saya lanjutkan dengan pemeriksaan kelenjar getah bening. Untuk pemeriksaan kelenjar getah bening, yang pertama saya akan melakukan inspeksi terlebih dahulu untuk melihat apakah adanya pembesaran kelenjar getah bening yang nampak dari area dari leher dan sekitarnya dari pasien. Bisa menengadah ke atas. Baik, lalu selanjutnya saya akan melakukan palpasi dari kelenjar getah bening. Permisi ya, Bapak. Untuk palpasi saya akan mulai pertama dari area preaurikular terlebih dahulu, lalu ke postaurikular, ke area occipital, lalu ke arah tonsilar, submandibular, submental, lalu saya melakukan palpasi di area cervical, dan di area supraclavicular. Di sini jika terdapat adanya pembesaran bisa dideskripsikan yaitu terkait jumlah dari nodulnya, lalu di mana lokasinya dan ukurannya berapa. Baik Pak, untuk pemeriksaan pembesaran kelenjar getah bening sudah selesai saya lakukan. Bapak selanjutnya saya minta tolong untuk silakan berbaring di bed terlebih dahulu. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan pemeriksaan yaitu yang pertama dengan melakukan pemeriksaan dari tekanan vena jugularis dari pasien. Di sini saya sedang membaringkan pasien dengan posisi 30-45 derajat. Lalu selanjutnya saya akan melakukan penekanan di area vena jugularis dari pasien. Permisi ya Bapak.
Yang pertama saya akan mengidentifikasi dari vena jugularis. Bapak bisa menoleh ke arah sana, Pak. Baik, lalu selanjutnya saya akan melakukan penekanan dengan satu jari saya di atas dari clavicular dari pasien. Lalu melihat sampai terdapat adanya bendungan. Lalu saya akan melakukan penekanan dengan satu jari yang lainnya di bawah dari mandibula dari pasien. Baik, saya akan tarik nafas, Pak, lalu dihembuskan. Lalu saya melepaskan satu jari tangan saya dan di sini saya melihat pengisian maksimal dari tekanan vena jugularisnya pada saat pasien bernafas seperti biasa. Lalu jika sudah ditemukan area yang paling isian dari maksimalnya, akan dilakukan penandaan di area tersebut. Terus di sini saya dengan menggunakan bantuan dari dua penggaris. Di sini saya akan melakukan menempatkan satu penggaris dengan posisi melatih angulus pseudovisi dan sejajar dengan bidang datar. Lalu dari tempat pengisian yang maksimal tadi, saya akan meletakkan satu penggaris lagi untuk melakukan pengukuran berapa jarak sentimeter dari tempat pengisian dan penggaris dengan bidang datar. Lalu kemudian saya akan melakukan pengukuran berapa sentimeter dari tekanan vena jugularis dari pasien. Baik, untuk pemeriksaan tekanan vena jugularis sudah selesai, lalu selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan dari arteri karotid. Untuk pemeriksaan arteri karotid, di sini saya akan melakukan inspeksi terlebih dahulu. Bapak bisa melihat ke arah tadi. Saya melakukan pemeriksaan inspeksi dari medial musculus sternocleidomastoideus. Bapak bisa melihat ke arah sini lagi, Pak. Lalu yang bagian satunya bisa melihat ke depan. Terus selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pulsasi dari arteri karotid dengan menekan dua jari saya di sepertiga bawah dari leher. Ini sih ya, Bapak. Baik, lalu selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan yang di sisi satunya. Ini sih bisa hadap ke depan saja. Baik, lalu selanjutnya saya akan melakukan auskultasi di bagian arteri karotid. Permisi ya, Bapak. Dan menoleh ke sana, Pak. Lalu pada arteri karotid yang di sisi satunya. Baik, untuk pemeriksaan arteri karotid sudah selesai. Selanjutnya, Bapak untuk pemeriksaan kepala dan leher sudah selesai. Bapak, saya persilakan Bapak untuk kembali bersiap-siap, bisa kembali dirapikan dan dipakai lagi maskernya, lalu kembali ke meja pemeriksaan. Saya akan merapikan alat dan bahan dan akan melakukan cuci tangan prosedural terlebih dahulu. Baik, Bapak, terima kasih. Di sini tadi saya sudah melakukan pemeriksaan dan saya menemukan untuk hasilnya masih dalam batas normal. Namun, jika misalnya nanti keluhan Bapak terasa memberat, Bapak bisa datang lagi ke sini, dan jika misalnya nanti semakin memberat, akan saya lakukan rujukan kepada spesialis terkait. Dari Bapak sampai sini sudah paham? Paham. Apakah terdapat pertanyaan? Tidak ada. Baik, jika tidak ada pertanyaan, pemeriksaan sudah selesai. Terima kasih banyak Bapak, selamat pagi dan semoga sehat selalu. Terima kasih.